Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Misi Roh Kudus bagi orang percaya. Ini merupakan bagian yang pertama. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes 14 ayat 16. Banyak ayat Alkitab yang membahas mengenai hubungan antara Roh Kudus dengan umat Allah. Pengaruhnya yang menguduskan menuntun kepada penurutannya. 1 Petrus 1 ayat 2. Akan tetapi tidak seorang pun yang akan tetap mengalami kehadirannya kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Petrus mengatakan Allah telah mengaruniakan roh kepada orang-orang yang terus-menerus menurut akan dia. Kisah 5 ayat 32. Oleh karena itu, orang-orang percaya diberi amaran mengenai perlawanan maupun mendukakan dan memadamkan roh. Kisah 7 ayat 51, Efesus 4 ayat 30, 1 Tesalonika 5 ayat 19. Apakah yang dilakukan roh bagi orang beriman? Yang pertama, menolong orang percaya. Tatkala memperkenalkan Roh Kudus, Kristus menyebutnya seorang penolong atau parakletos yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Kata Yunani parakletos diterjemahkan menjadi penolong, penghibur, penasehat, dan dapat juga berarti yang mengantarai atau pembela. Parakletos yang lain disebut dalam kitab suci adalah Kristus sendiri. Ialah yang menjadi pembela atau pengantara kita di hadapan Bapa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara yang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, 1 Yohanes 2 ayat 1, sebagai pengantara, mediator dan penolong. Kristus menghadapkan kita kepada Allah dan memperlihatkan Allah kepada kita. Demikian juga Roh memimpin kita kepada Kristus dan menyatakan anugerah Kristus kepada kita. Ini yang menerangkan mengapa Kristus itu disebut Roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 29. Salah satu kontribusinya yang terbesar ialah penerapan anugerah penebusan yang dilakukan Kristus terhadap manusia. 1 Korintus 15, kemudian Korintus 9 dan Yakobus. Yang kedua, ia membawa kebenaran Kristus. Kristus menyebut Roh Kudus, Roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 7, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 13. Tugasnya juga termasuk mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26 dan membimbing kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Pekabaran yang disampaikannya ialah menjadi saksi Kristus Yesus. Kita bersyukur sebab Roh Kudus yang mempunyai misi untuk menolong kita serta membimbing kita untuk lebih mengenal Allah. Kiranya kita tidak akan pernah menyia-nyiakan kasih karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.